Talqin sama dengan taklim, cuma kalau talqin yang diajarkannya banyak macam ilmu, yang mengajarnya disebut mu'alim, yang belajarnya disebut muta'alim, majelisnya pun disebut majelis taklim. Kalau talqin yang mengajarkannya disebut mursyid, yang belajarnya disebut murid. Muridnya bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab juga. Majelisnya pun disebut majelis dzikir. Makna mursyid, yang memberikan talqin disebut mursyid. Makna mursyid wa yadullu ala tariqil mustaqim qabla dolalah. Beliaulah yang menunjukkan kepada jalan yang lurus sebelum tersesat. Murid suku katanya dari aroda yuridu irodatan bahwa muridun, yang artinya orang yang berkeinginan, yaitu siapa saja yang ingin selamat bahagia dunia dan akhirat disebut murid. Majelisnya pun disebut majelis dzikir. Nabi menyatakan ida marortu biryadil jannah farta'u, dimana kita lewat kepada satu riyadul jannah, taman-taman surga, maka berhentilah di situ, ikut bergabung. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Qala, Nabi bersabda, halqud dzikir, itulah tempat-tempat yang digunakan untuk berzikir. Jadi talqin yang diajarkannya khusus zikir. Kalau talim bermacam ilmu disampaikan berdasarkan hadis Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah, artinya ajarkan, talqinkan itu mautakum kepada orang yang akan mati, la ilaha illallah. Di sini ada dua pengertian tentang mautakumnya. Sebagian menyatakan mautakum orang yang akan mati itu orang yang sedang sakaratil maut. Kalau mengajarkan kepada orang yang sedang koma, itu sudah nggak nyambung talqinnya itu. Kenapa? Orang yang sedang koma, mata sudah tidak melihat, telinga sudah tidak mendengar, mulut pun sudah tidak bisa bicara. Bila digoyangkan badannya, dibisikkan pada telinganya, Pak atau Ibu, bacakan la ilaha illallah. Sudah ngorok, nggak bisa mengikuti. Nah, ulama sufi menjelaskan mautakum, orang yang akan mati di sini, termasuk kita semua juga akan mati. Yakin nggak kita akan mati? Ya, yakin nggak? Nah, sudah digariskan oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan maut, akan mengalami maut. Karena ajal dirahasiakan Allah, maka dari sekarang kita belajar mengamalkan dzikir. Jangan menunggu ajal datang. Di mana nanti kalau sudah siap, ajal menjemput, Ijrail menjemput kita, kita sudah siap. Ayo kita mau siap. Nah, itu namanya bukan dicabut, bukan didudut ruh dari diri kita, tapi dijemput istilahnya. Allah menyatakan di Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei orang yang beriman, hei jiwanya yang sedang tenang, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ini dijemput. Mari kita kembali kepada Tuhanmu yang telah meridhoimu, dan kita ridho kepada Allah.
Fadhuli fi ibadi, dan masuklah kepada hambaku, wadhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Nah, perlu diketahui yang berhak nalkin adalah mursyid. Mursyid beliau pengarsa Abah. Karena beliau sudah sepuh, secara fisik sudah tidak mungkin untuk menyampaikan talqin. Beliau menugaskan kepada para wakilnya, termasuk di sini saya. Jadi di sini saya kedudukannya hanya sebagai wakil talqin. Bisa dipahami ya? Nah, itu diantara. Kedua, syarat mengamalkan dzikir la ilaha illallah ada 3. Menurut penjelasan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailan dalam kitab Sirrul Asrar. 1. Biwudu'in tamin, harus punya wudu yang sempurna. Batal wudunya nggak boleh dzikir la ilaha illallah. Kedua, bisautin qawiyin, suaranya yang jelas. Tartil dalam bahasa Al-Quran, huruf la ilaha illallah 12 huruf, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Macam mana yang ditambah? Ketika mengucapkan la, suka ada yang dihentakkan ujungnya. Ini contoh yang salah. La ilaha illallah. Nah, itu salah. Seolah-olah menurut beliau pengarsa apa? Itu seolah-olah menambah huruf hamzah setelah lam alif. Maka dalam keadaan lamat jangan ditekankan la-nya, lurus saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu diantaranya. Jadi tidak ada hentakan. Kedua, jangan dikurangi dalam keadaan cepat. Contoh yang salah, lah il. Nah, itu nggak boleh dikir itu. Apalagi sampai il, tidak dibenarkan. Pengarsa Abah tidak mengizinkan dikir semacam itu. Harus benar-benar tartil, dan beliau memberikan contoh paling cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa dipahami? Nah, jangan lebih dari itu ya, tetap utuh la ilaha illallah. Yang ketiga, wabidor bin sadidin, ada pukulan yang keras. Yang dimaksud pukulan keras bukan pukulan tangan, tapi ucapkan illallah, tekankan ke kolbu. Contoh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu diantaranya. Kenapa harus ada pukulan keras? Sebab hati manusia digemarkan Allah di Quran keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubuhum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Di surat Al-Baqarah. Hati manusia digemarkan Allah lebih keras daripada batu. Kita perhatikan batu. Kalau batu ingin dipecahkan, harus pakai palu yang besar, pukulannya juga yang keras. Palunya besar, kalau pukulannya cuma begini saja, keplek. Dengan pelan, sampai kapanpun tidak akan pecah itu batu. Ini hati yang lebih keras daripada batu dinyatakan oleh Allah. Bila hati kita ingin jadi lembut, maka usahakan pukul dengan kalimat yang agung sebagai palunya, yaitu la ilaha illallah.